Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan memaparkan tentang perkembangan agama Islam di negara Malaysia. Sebelumnya perkenalkan, saya Arahirunesa. Saya Ariesta Felicia Putri. Kami dari 12.5. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam di negara Malaysia. Jadi perkembangan Islam di Malaysia itu dimulai sejak abad ke-12 melalui hubungan perdagangan antara masyarakat Melayu dengan perdagangan Muslim dari Arab, Persia, Gujarat, dan India. Para pedagang bukan hanya membawa barang dagangan, tapi juga mengajarkan akhlak kejujuran dan juga nilai keislaman yang membuat masyarakat Melayu itu tertarik pada ajaran Islam. Dan ketika Kesultanan Malaka berdiri dan penguasanya memeluk Islam kemudian dijadikan agama kerajaan, sehingga penyebarannya berlangsung secara terstruktur melalui pemerintahan, hukum, dan interaksi sosial. Selanjutnya dari pendidikan Islam itu berkembang melalui surau, madrasah, dan pondok pesantren. Mereka mengajarkan fikih, tauhid, dan juga tasawuf. Jaringan ulama dari Aceh, Gujarat, Patani, dan Timur Tengah ikut memperkuat perkembangan pemikiran Islam. Pada masa modern, Islam tetap berkembang karena dijadikan agama resmi di Malaysia, sehingga pemerintah memberi dukungan pada institusi zakat, pendidikan Islam, dan kegiatan dakwah. Media massa dan dakwah digital juga memperluas penyebaran ajaran Islam pada masyarakat luas. Lalu, yang kedua, faktor-faktor kemunduran Islam di Malaysia. Jadi, kemunduran Islam di Malaysia terutama terjadi saat masuknya penjajah dari Portugis, Belanda, dan juga Inggris. Pengaruh kolonial Inggris itu sangat kuat karena mereka itu memperkenalkan sistem hukum dan pendidikan barat yang menyebabkan posisi hukum Islam melemah dalam pemerintahan. Dan juga terjadi perpecahan politik antar kerajaan Melayu juga membuat kekuatan Islam tidak stabil dan mudah ditundukkan oleh kekuatan asing. Terus juga perubahan sosial akibat modernisasi itu menyebabkan sebagian masyarakat tuh lebih fokus pada ekonomi dan juga gaya hidup materialistis dibandingkan kehidupan spiritual. Pendidikan Islam tradisional sempat tertinggal karena digantikan oleh sekolah-sekolah kolonial yang lebih menekankan ilmu barat. Selain itu, perbedaan pandangan dan gerakan keagamaan dalam masyarakat Melayu turut memicu perpecahan yang melemahkan kesatuan umat. Nah, yang ketiga yaitu ada perkembangan Islam di Malaysia pada masa modern. Pada masa modern, Malaysia kembali mengalami perkembangan Islam yang pesat. Pemerintah membangun institusi pendidikan seperti Universitas Islam Antarabangsa Malaysia yang menjadi pusat kajian Islam internasional. Sistem zakat modern di sekolah secara profesional oleh lembaga zakat negeri, sehingga distribusi zakat lebih teratur. Pemerintah memasukkan pendidikan Islam dalam kurikulum sekolah untuk menjaga identitas Melayu Islam. Dakwah digital melalui televisi yaitu radio dan media sosial semakin memperluas sosial masyarakat untuk memahami Islam. Pembangunan masjid modern seperti Masjid Putrajaya, Masjid Negara, dan Masjid Kristal menunjukkan perkembangan arsitektur Islam Malaysia. Sistem perbankan syariah Malaysia berkembang menjadi salah satu terbaik di dunia, memberikan kontribusi besar pada ekonomi Islam. Nah, yang keempat yaitu ada tokoh penting. Para Neswara atau Sultan Iskandar Shah merupakan pendiri Kesultanan Melaka. Setelah masuknya Islam, ia menjadikan Melaka sebagai kerajaan Islam yang memperkuat dan menjadi pusat penyebaran Islam terbesar di Asia Tenggara. Lalu selanjutnya yaitu ada Syekh Daud Al-Fatani, yaitu ulama besar dari Patani yang menulis banyak karya dalam bidang fikih dan tasawuf. Karyanya digunakan luas di Melaka, Patani Aceh, dan seluruh Nusantara sehingga memperkuat jaringan keilmuan Islam di Malaysia dan wilayah lainnya. Oke, jadi segitu presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.